Setiap sapuan jari adalah surat kapitulasi tanpa tinta. Namun cap-micapnya membekas di sanubari. Bayangkan ponsel Anda seperti sebuah gerbang. Ketika Anda menekan ikon TikTok, Anda tidak sekedar membuka aplikasi, melainkan memasuki wilayah yang dirancang untuk menguasai refleks, emosi, dan waktu Anda. Layar yang gemerlap bukan sekedar hiburan. Ia adalah medan tempur di mana hasrat manusia dipelihara, dikalkulasi, lalu dijual kembali sebagai umpan. Detik demi detik, swipe demi swipe, Anda sedang diplot bukan sebagai pengguna yang merdeka, melainkan sebagai objek yang terus-menerus diukur dan dimanipulasi. Pertanyaannya, di mana garis antara pilihan sukarela dan kendali yang tersembunyi? Ketika Anda merasa hanya ingin bersenang-senang, siapa sebenarnya yang menentukan apa yang menyenangkan? Disinilah revolusi kecil harus dimulai. Saatnya membuka mata, menelisik setiap kode, dan menantang kekuasaan digital yang diam-diam merajai pikiran kita. Data pribadi kita adalah aset paling mahal, dan kita menyerahkannya dengan ketukan jempol tanpa syarat. Saat Anda menekan tombol setuju untuk Terms of Service, Anda melepas sekumpulan hak yang tak pernah Anda baca satu persatu. Usia, jenis kelamin, lokasi, kebiasaan menonton, bahkan detak jantung yang terekam lewat sensor, semua tersimpan di gudang data raksasa. Anda tak pernah benar-benar mendaftar. Anda terdaftar secara otomatis. Tanpa jeda refleksi, aplikasi telah mengakuisisi fragmen kehidupan Anda sebagai blueprint eksperimen personalisasi. Data itu kemudian dipipakan ke dalam mesin algoritma. Setiap kata kunci yang Anda ketik di kolom komentar, setiap reaksi emoji yang Anda berikan, bahkan jeda panjang saat video buffering, semua diolah sebagai petunjuk untuk memetakan selera dan kelemahan. Lalu muncullah konten yang sempurna untuk membangkitkan rasa penasaran, membuat Anda terus scroll tanpa kesempatan untuk mundur. Pendaftaran tanpa tanda tangan inilah yang membuka jalan bagi penjajahan digital. Anda lupa bahwa aplikasi sejatinya harus melayani kebutuhan Anda, bukan mengekang kebebasan berpikir. Kini Anda sudah terjebak dalam ekosistem yang didesain untuk menuntun Anda ke dalam lingkaran setan informasi yang tak pernah selesai. Pikiranmu bukan lagi milikmu. Ia diprediksi, dipetakan, lalu diproyeksikan ulang oleh algoritma. Begitu Anda mulai menonton satu video, proses pemindaian masif dimulai. Algoritma mencatat durasi tatapan Anda, pola sapuan jari, hingga jeda sejenak ketika Anda mempertimbangkan untuk menutup aplikasi. Semua itu dianggap data valid tentang apa yang benar-benar memikat Anda. Layaknya satelit mata-mata, algoritma memotret perilaku digital Anda dengan akurasi tinggi, seakan dapat membaca isi kepala tanpa harus mendengar satu kata pun. Selanjutnya, potongan-potongan data tersebut dirakit seperti puzzle raksasa. Video apa yang membuat Anda tersenyum? Apa yang membuat Anda berhenti sebentar untuk memikirkan kembali? Apa yang memancing emosi, kemarahan, haru, atau bahkan kejijikan? Setelah pola itu terbentuk, algoritma memproyeksikan konten berikutnya yang semakin mengukuh kecanduan Anda. Proses ini berlangsung tanpa henti, memoles permukaan waktu luang Anda hingga sisanya tampak seperti retakan kecil yang sulit Anda sadari. Di satu sisi, ini tampak seperti layanan yang sangat memahami Anda. Di sisi lain, Anda dibimbing ke dalam lingkaran konsumerisme pikiran yang rapuh. Anda bukan lagi penonton yang memutuskan tayangan. Anda menjadi peserta yang dijadwalkan oleh kekuatan tak kasat mata. Setiap video singkat adalah setrum dopamin terukur. Semakin Anda mencari lebih, semakin Anda kehilangan kendali. TikTok meretas sistem penghargaan di otak dengan trik sederhana. Konten super padat, durasi singkat, dan transisi cepat. Ketika Anda menunggu 15 detik klip selesai, kelenjar dopamin Anda sudah menimbang apakah tetap terjaga atau tidak. Jika respons Anda positif, sinyal lagi langsung dipicu. Kecenderungan ini menyerupai mekanisme mesin slot.
Jarang ada yang berhenti setelah sekali coba. Rasa cukup digantikan oleh desakan, satu lagi. Lama-kelamaan, sistem ini menciptakan efek domino. Waktu efektif Anda untuk berkarya, membaca, atau sekedar merenung, tergerus habis. Ide-ide brilian yang seharusnya lahir dalam keheningan, malah terkubur dalam riuhnya feed. Saat Anda bangun dari scroll maraton, terkadang baru tersadar, di mana 2 jam terakhirku. Rasa bersalah pun muncul, namun algoritma sudah menandai Anda sebagai target prioritas untuk sesi selanjutnya. Ironisnya, kemudahan hiburan instan ini justru memenjarakan potensi jangka panjang. Kreativitas, produktivitas, dan kebebasan berpikir menjadi korban kegilaan dopamin yang kian sulit dikendalikan. Jika feed bisa menentukan pendapatmu, siapakah yang sebenarnya memegang kendali atas pikiranmu? Ketika algoritma terus-menerus menyuguhkan konten yang sesuai selera, ruang bagi diskusi kritis menyempit. Berita mendalam tentang krisis iklim, laporan investigasi, atau artikel opini panjang tergantikan oleh tantangan tarian viral dan hiburan absurd. Lambat laun, kita terlatih untuk menelan informasi dalam potongan-potongan pendek, lalu berpindah sebelum tercemar oleh detail-detail rumit. Hal ini merambat pada pola pikir massal. Isu yang butuh penelaahan mendalam terabaikan, sementara opini mudah tersebar tanpa verifikasi. Kita menjadi bagian dari ekosistem yang memproduksi echo chamber, hanya mendengar apa yang sudah sesuai preferensi. Akibatnya pandangan kita tertutup, sulit menerima perspektif lain, bahkan rentan dimobilisasi oleh narasi manipulatif. Reformasi mental bergantung pada kesediaan kita untuk menolak kenyamanan instan demi kualitas pemikiran. Kita perlu memaksa diri membaca artikel panjang, berdiskusi dengan orang yang memiliki sudut pandang berbeda, dan membuka ruang untuk bosan, karena dalam kebosanan itulah benih kreativitas tumbuh. Kebebasan terbaik adalah kebebasan memilih untuk tidak menggunakan apa yang mudah diakses. Memerangi penjajahan algoritma tidaklah mustahil. Berikut beberapa langkah konkret untuk merebut kembali wilayah pikiranmu. Ritual sebelum scroll, sebelum membuka aplikasi, tarik napas 3 kali. Tanyakan pada diri, apa tujuan utamaku hari ini? Menetapkan niat membuat Anda tidak menyerah pada dorongan impulsif. Penjadwalan konten, batasi sesi menonton hanya pada jam tertentu. Misalnya selama 15 menit setelah selesai tugas utama. Gunakan timer untuk memaksa berhenti. Diversifikasi sumber selain TikTok, alokasikan waktu membaca buku, mendengarkan podcast mendalam, atau mengikuti kursus singkat. Layar tak lagi menjadi satu-satunya jendela pengetahuan. Catat emosi dan waktu. Buat jurnal singkat setiap kali Anda tergoda scroll, tuliskan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah menonton. Dengan begitu, Anda menyadari pola dan bisa melakukan koreksi. Komunitas pengingat, temukan teman atau grup kecil yang juga berkomitmen membatasi konsumsi digital. Saling mengingatkan, berbagi hasil, dan merayakan kemajuan bersama. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda tidak menolak teknologi, Anda menaklukkan teknologi agar selaras dengan visi dan tujuan hidup Anda. Apabila algoritma adalah penjajah, kesadaran adalah revolusi yang tiada habisnya. Kebebasan berpikir tidak datang secara cuma-cuma. Ia lahir dari keberanian menolak arus instan, dari keinginan menelisik lapisan data yang tersembunyi. Mulailah sekarang. Matikan notifikasi TikTok untuk 1 jam. Alihkan perhatian ke buku yang menantang. Atau sekedar duduk diam, memetik wajah pikiran Anda sendiri. Terima kasih telah menelusuri ruang dialog ini. Bagikan di kolom komentar langkah kecil yang sudah Anda ambil untuk menentang penjajahan algoritma. Dan subscribe untuk kisah berikutnya. Bersama kita gelorakan revolusi kesadaran. 1 detik, 1 pikiran, 1 aksi pada 1 waktu.